Hai semuanya, masih Bang Garus Fanzone, dan sesuai judul mari kita bahas smartphone dari Infinix yaitu Infinix Smart 6. Langsung aja mari kita bahas Infinix Smart 6 HD ya, tanpa NFC. Seperti biasa, sebelum lanjut mari kita bumper simple dulu. Let's go! Oke, ini adalah tampilan dari boxnya. Di depannya tuh terlihat kelebihan dari HP ini ya. Layarnya tuh yang luas 6,6 inci HD+, dan baterainya gede berkapasitas 5000 mAh. Sementara di bagian belakangnya tuh terdapat banyak informasi mengenai spek lengkap dari HP ini. Dan untuk varian warna yang gua pakai ini tuh berwarna Force Black atau warna hitam. Di kotak penjualnya tuh pertama tentu kita disambut dengan HP-nya, kemudian ada buku panduan kartu garansi, terus ada SIM ejector, kita juga dapat hard case-nya, asik banget ya. Dan ini kabel micro USB ya. Dan terakhir ini adalah adapter charger-nya. Infinix Smart 6 ini tuh hadir dengan desain kekinian di tahun 2021 ya, yang tahun kemarin lah ya. Tentunya menggunakan material polikarbonat yang sudah dilengkapi dengan antibakterial yang bermanfaat untuk kesehatan pengguna. Nah, pertama kali pegang HP ini tuh berasa cukup tipis untuk sebuah HP yang punya kapasitas baterai gede. Nggak kerasa kalau HP ini tuh punya baterai 5000 mAh. Di sebelah kanannya tuh ada tombol power dan volume, kemudian di bagian atasnya tuh polos, nggak ada apa-apa. Sebelah kirinya tuh ada tombol volume dan slot SIM ya, 2 nano SIM dan micro SD. Di bagian bawahnya itu ada port jack audio, lubang mikrofon, micro USB, dan lubang speaker. Di bagian belakangnya ini tuh terdapat seolah 3 buah kamera dan LED flash dengan bump kamera yang terlihat cantik dan kekinian banget ya. Padahal kalau kita perhatikan, ternyata kameranya tuh cuma ada 2. Aduh ya, ini tuh kebiasaan banget Infinix ya. Dan untuk flash unlocknya selama gua pakai lancar banget dan cepat, apalagi di kondisi cahaya yang cukup. Dan pas pertama gua daftarin wajah gua, proses screening wajahnya tuh dilakukan dengan sangat baik dan cepat. Nah, sekarang gunakan headphone ataupun headset teman-teman ya untuk mendengarkan bagaimana kualitas speaker dari Infinix Smart 6 ini yang processing audionya tuh sudah menggunakan DTS audio. Nah, sekarang kita lanjut untuk ke bagian depannya ya, kita bahas layarnya. Dan menurut gua nggak tahu kenapa nih Infinix itu selalu mengeluarkan smartphone dengan layar yang luas. Mungkin memang tujuannya tuh untuk entertainment ya, nonton ataupun untuk digunakan bermain game supaya user ataupun pengguna lebih nyaman ya menggunakan HP dari Infinix ini. Layarnya ini tuh berukuran 6,6 inci dengan desain water drop dan resolusi HD+ ya, 720 x 1500 pixel. Tapi menariknya nih, layarnya ini tuh sudah cukup baik digunakan di kondisi outdoor ataupun di kondisi cahaya yang terik. Karena layarnya ini tuh punya intensitas cahaya maksimal di 500 nits. Terus buat kalian yang suka streaming Netflix, jadi jelas HP ini tuh punya sertifikat Widefine L3 ya, yang artinya bisa streaming di kualitas SD atau standar definition. Gambar yang dihasilkan kurang begitu oke buat kalian yang sensitif sama kualitas layar, tapi kalau kalian bisa menerima, kualitas HD seperti ini saja sudah sangat cukup untuk menikmati konten foto ataupun video. Nah, selanjutnya bagaimana untuk soal kameranya? Seperti yang gue bilang dari awal ya, ini tuh desainnya tuh terlihat seolah-olah punya 3 buah kamera belakang. Tapi ternyata ini tuh cuma ada 2 kamera, dan ini tuh ada hiasan doang ya, ada tulisan ultra kamera, dan ini ada LED flash. Bahkan nih teman-teman ya, di lensa keduanya ini tuh namanya tuh adalah AI lens. Gue juga nggak tahu AI lens tuh apa. Nah, kamera utamanya tuh beresolusi 8 megapiksel, dan yang satunya lagi ini tuh adalah AI lens. Sedangkan untuk kamera depannya tuh 5 megapiksel, dan untuk perekaman videonya tuh maksimal di 1080 pixel di 30 frame per second ya, baik kamera depan ataupun kamera belakang. Ya wajar lah, 1 jutaan ya. Jangan berharap lebih. Biasanya 1 jutaan itu nilai kuatnya tuh, poin kuatnya tuh ada di baterainya. Nah, sementara kalau misalnya kalian butuh NFC, gue ulangi lagi ya, kalian bisa beli yang Smart 6 NFC itu 1 juta lebih dikit lah, murah lah. Silahkan teman-teman komentarin gimana kualitas kameranya Infinix Smart 6.
Ini adalah rekaman video menggunakan kameranya Infinix Smart 6 ya, di 80 pixel di 30 frame per second. Ini beginilah tampilannya nih. Ini di mall dengan kondisi cahaya yang bagus nih. Ya, teman-teman bisa lihat sendiri ya gimana kualitasnya. Untuk kamera depannya juga sama ya, di 80 pixel di 30 frame per second. Halo. Halo Mika John. Waduh. Mau di apa, mau foto itu? Nih. Cantik. Nah, terakhir bagaimana untuk performa dan baterainya yang berkapasitas 5000 mAh. Untuk sensor yang dimiliki HP ini tuh bisa dilihat ya, cukup banyak yang dipangkas karena memang mengingat HP ini tuh adalah entry level. Sesuai dengan skor benchmarknya, HP ini tuh sudah cukup untuk memenuhi aktivitas sehari-hari, bermain sosial media, browsing, bermain game kasual. HP ini bisa menjalankannya dengan baik. Nah, kemudian gue coba untuk bermain game PUBG di HP ini. Untuk baterainya berkapasitas 5000 mAh yang diklaim Infinix mampu bertahan selama 87 jam untuk memutar musik, 31 jam untuk teleponan, dan 23 jam untuk menjalankan video secara non-stop. Terus menariknya, HP ini tuh sudah punya fitur Power Marathon, yang di dalamnya terdapat banyak fitur untuk penghematan daya, yang diklaim Infinix bahwa baterainya ini tuh bisa bertahan sampai 4 hari. Jadi ini cocok banget buat kalian yang membutuhkan smartphone dengan daya tahan baterai yang lama. Oke, baik, kesimpulannya. Di harga 1 jutaan lebih dikit, menurut gua smartphone ini tuh sudah bisa menjalankan tugasnya dengan baik sebagai smartphone entry level ya. Selain punya performa yang udah oke di kelasnya, kemudian layarnya juga gede dan baterainya juga awet. Apalagi punya fitur fiturnya tuh namanya tuh Power Marathon, jadi bisa bertahan sampai 4 harian. Nah, kalau misalnya ditanya layak gak sih bang dibeli? Ya tergantung banget dengan kebutuhannya. Kalau misalnya kalian butuh smartphone 1 jutaan yang ada NFC-nya, kalian bisa pilih Smart 6 NFC. Kalau misalnya kalian nggak butuh NFC-nya, kalian bisa pilih Smart 6 yang HD ini atau yang lagi kita bahas ini. Nah, untuk siapa sih? Nah, ini bisa dikasih ataupun bisa digunakan untuk anak kecil boleh ya, karena anak gua aja udah pakai smartphone. Kemudian mungkin adik kalian yang baru sekolah SD ataupun misalnya SMP, mungkin ini juga cocok ya, bisa digunakan. Kemudian ini juga bisa digunakan untuk orang tua nih, orang tua yang baru migrasi dari feature phone ke smartphone, ini bisa juga, atau bisa juga dijadikan HP kedua bisa juga, atau bisa juga dijadikan untuk driver online bisa juga. Jadi tinggal disesuaikan aja dengan kebutuhan kalian. Tapi overall, untuk harga 1 jutaan lebih dikit, menurut gua HP ini tuh layak dibeli. Kalau misalnya kalian tertarik, langsung aja cek linknya di kolom deskripsi. Gua pamit dan jangan lupa follow TikTok gua ya di @rizwanzon. Dah.